Pak Kiai, di dalam hukum fikih, ketika kita sedang junub, maka kita diwajibkan untuk mandi besar. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana tata cara mandi besar yang benar menurut fikih? Mandi besar menurut fikih, maka pertama ya, tatkala awal kita membasuh, apa yang mau kita basuh? Kalau sunnahnya yaitu anggota bagian kanan. Mungkin lebih mudah saya katakan tangan misalnya tangan ya. Maka pertama kali tangan ini terkena air, yang kita niati air itu sebagai apa ya? Awal dari mandi besar, maka tatkala membasuh tangan itulah berniat. Paham ya? Misalnya ini keran gitu ya. Kalau kita niat, ini tangan saya dulu misalnya. Mulai kita mengucurkan air di tangan kita ini, kita sudah boleh niat. Paham ya? Nawaitul ghusla il hadatsil akbari fardhal lillahi ta'ala. Itu kalau kita mau tangan gambarannya sebelah kanan. Paham? Termasuk karena macam-macam orang mandi itu kan macam-macam caranya ya. Ada yang pakai gayung, ada yang pakai shower kan begitu kan? Ya, ada pakai keran kan, ada macam-macam ya. Termasuk juga misalnya ada orang mau terjun ke kolam yang besar, boleh juga. Nah, kalau gambaran orang yang terjun ke kolam, maka kemungkinan besar itu kepalanya dulu kan. Nah, begitu kita menyelam, misalnya loncat ya, pure, itu langsung pure, nawaitul husla, begitu. Paham ya? Nah, kalau kita pakai shower, kemungkinan besar juga kepalanya dulu. Tapi kalau kita kepingin sunnah, ya, kepala atau badan yang sebelah kanan kita kasih air dulu. Nah, begitu kena pertama kali air menetes sama kita, gitu ya, maka kita ucapkan niat nawaitul husla dan seterusnya. Begitu caranya. Kemudian hendaklah takmim. Takmim itu menyeluruhkan basahan air itu kepada semua badan yang maaf ya, tampak dari luar. Maksudnya tampak dari luar itu ya kita sendiri. Ya termasuk misalnya telanjang, mohon maaf ya, bukan orang lain lihat. Artinya semua kulit basyariah, kulit ini yang tampak dari luar itu wajib dibasuh dengan air. Paham ya? Misalnya di sini kan ada telinga ini keluar dari luar. Tapi kalau yang dalam sendiri tidak wajib. Di telinga yang wajib itu adalah yang sekira tampak dari luar. Paham? Sudah, sekira diperkirakan. Mohon maaf juga termasuk ini ya. Mohon maaf, tapi la haya fiddin, tidak ada malu di dalam urusan menerangkan agama. Mohon maaf, pantat. Nah, itu kan ada selipan-selipan kan? Itu juga harus kena semuanya. Antara yang kanan dengan yang kiri itu ada selipan gini, ya itu dikenakan air. Harus wajib karena ini termasuk dihukumi tampak dari luar. Paham ya? Tapi kalau di dalam tuburnya itu tidak wajib. Namun di lubang tubur yang gitu ya, sekira andai kata dilihat oleh mata itu kelihatan, itu wajib dibasuh pakai air. Paham ya? Demikian juga hidung. Hidung ini yang tampak dari luar wajib dibasuh. Tapi yang hidung di dalam ya, ini tidak wajib dibasuh tapi sunnah. Istinsyak. Yang wajib yang sekira terjangkau oleh air di luar ini. Jadi basyariah. Demikian juga dengan rambut. Kalau rambut tersebut sekira kalau disiram ini bisa kena airnya karena rambutnya biasa-biasa saja. Kebanyakan bentuk rambut orang Jawa seperti kita ini mudah untuk disiram. Paham ya? Ya sudah, harus dikenakan semua. Tapi kalau misalnya ada orang yang
rambutnya ini gimbal, sulit, dia itu asli ya, gimbal asli, maka mana yang bisa terjangkau itu yang wajib. Andai kata ada yang sulit sekali, kalau mau dikenakan di kulit di kepala di dalam itu harus gondol dulu, harus gini, maka tidak wajib. Paham? Tergantung dari kondisi rambutnya masing-masing. Paham ya? Selagi bisa maka wajib hukumnya. Seperti kita ini, coba dibuka, coba saya lihat ya, coba. Nah, ini kan mudah kan? Ya, ada dalamnya sini kan mudah, maka harus baik. Salah satunya caranya diberi sampo, begitu. Setelah diberi sampo, sekira air sudah meresap, maka wajib dibilas, begitu. Kemudian terkait dengan ini juga, orang yang sudah mandi junub atau mandi besar, itu andai kata dia tidak punya wudhu, alias dia berhadas kecil, seperti kentut, ya, buang air kecil, kan gitu ya. Nah, maka secara otomatis hadas kecilnya itu terangkat, alias sudah tidak wajib untuk wudhu lagi. Kecuali kalau di tengah-tengah dia mandi besar, dia kentut misalnya, maka nanti setelah mandi dia wajib wudhu. Atau di tengah-tengah mandi dia kencing misalnya, kan membatalkan wudhu kan ya. Atau mohon maaf, kalau dia membilas kemaluannya mungkin dengan sabun barangkali agar bersih, kemudian kemaluan itu terkena telapak tangan, ini kan membatalkan wudhu. Maka nanti setelah mandi besar dia wajib wudhu karena batal di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya ya, dia bisa ngatur, aku habis ini mau mandi besar biar praktis, oh ya saya kencing dulu misalnya, kemudian saya mau bersihkan kemaluannya itu ya, misalnya disabun dulu sebelum badannya, kemudian disiram, udah, kemudian dia kalau kepingin kentut dia kentutkan dulu sebelum niat mandi besar. Ya, begitu dia niat mandi besar, nawaitul husla li rafil hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala, maka dia murni, dia mandi dan kemungkinan kecil untuk batal wudhunya, maka sudah cukup untuk mengangkat hadas kecil, begitu. Paham ya?